siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Monica, angkat doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas limpahan rahmat-Mu atas kami hingga kami masih bernafas sampai saat ini. Kami mohon kepadamu kiranya rencana pembelajaran kami ke depannya selalu berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Terpujilah nama-Mu yang kudus hari ini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih Monica. Sama-sama Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua. Iya Ibu. Baik, terima kasih. Anak-anak Ibu sangat semangat sekali datang sekolahnya. Ya baik, anak-anak. Jadi datang ke sekolahnya karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Jadi kita harus patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, cuci tangan dan tetap menggunakan masker ya. Iya Ibu. Oke. Ya baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ciri makhluk hidup dan tak hidup. Nah Ibu ingin bertanya di antara kalian, apa ada yang tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada Bu. Oke, Monica coba sebutkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup itu bernapas. Bernapas. Oke, yang lain lagi? Berkembang biak Ibu. Berkembang biak. Oke. Jadi anak-anak semua yang kalian jawab itu benar adanya ya. Karena setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Nah, begitu juga dengan benda-benda yang tak hidup. Nah, kemudian pernahkah kalian melihat di sekitar lingkungan kalian apa persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup? Maksudnya itu perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk Persamaan dan perbedaannya. antara makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang lain Bu. Iya. Misalnya kalian melihat hewan Dan tumbuhan. dan tumbuhan. Kalau hewan itu bisa berpindah tempat. Kalau tumbuhan, Ya bisa Ibu. oke. Yang lain lagi, Hewan bernapas menggunakan paru-paru. paru-paru Pak Ibu. Iya. Kalau tumbuhan menggunakan stomak. Iya. Oke baik anak-anak. Jadi semua yang kalian jawab itu tidak ada salahnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, maka hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, dalam materi kali ini ada juga beberapa tujuan yang harus kalian capai ya. Yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang kedua, kalian dapat memberi contoh makhluk hidup dan tak hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menyebutkan 8 ciri makhluk hidup. Terus kalian dapat menyajikan hasil observasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil observasi tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan gambaran tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup dalam kehidupan sehari-hari.
makhluk hidup atau benda mati, karena mereka memiliki ciri-ciri tertentu. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau lingkungan dalam entitas itu sendiri. Ini termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme bersel tunggal yang dikenal sebagai bakteri. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Anak-anak, ibu telah memberikan contoh makhluk hidup seperti manusia dan benda tak hidup seperti batu, agar kalian bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Dari sini mungkin ada yang ingin bertanya. Bu, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Iya. Di sini saya ingin bertanya, Ibu, terkait tentang kuku, Ibu. Apakah kuku itu termasuk dalam klasifikasinya termasuk makhluk hidup ataukah makhluk tak hidup, Bu? Oke, baik ya Monika. Nanti Ibu akan menjawabnya ya. Tapi sebelum Ibu menjawab, Ibu akan lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Nanti di akhir Ibu akan menjawab pertanyaannya. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya. Di sini Ibu ingin bertanya, apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Bernapas, berpindah tempat, berkembang biak, memerlukan makanan. Iya, memerlukan makanan. Baik, untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Selanjutnya, kalian Ibu bagi ke dalam bentuk kelompok dengan jumlah kelompoknya. Satu kelompok 4 orang. Silakan dihitung. 2, 3, 4. Ya, begitu juga dengan seterusnya sampai ini berapa kelompok ya? Oke, baik. Jadi selanjutnya silakan pilih ketua kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok satunya Ibu percayakan kepada Ade Indah. Silakan terima LKS-nya di depan. Ya, kelompok 2. Teks, Ibu. Iya. Itu hanya sebagai jadi dengar baik-baik ya. Sekarang silahkan menuju ke halaman sekolah. Silakan mengamati tumbuhan dan binatang yang ada di sana dan benda-benda tak hidup yang kalian temukan di kebun sekolah atau di halaman sekolah dengan ciri-ciri yang dimiliki. Nanti kalian bisa lihat saja di LKS-nya ya. Ya, Ibu. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan ini, masing-masing anggota harus bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing agar pendapat tersebut bisa ditampung dan kemudian dijadikan jawaban. Silakan berdiskusi agar bisa menemukan jawabannya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, silakan menyajikan data tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Ini bisa dipahami? Nanti bisa dilihat di LKS-nya. Baik ya, Bu. Oke, sekarang silakan menuju ke halaman sekolah. Silakan mengamati. Oh, ini semut nih. Dia bisa berjalan. Ada semut, ada batu, ada pohon mangga. Ini namanya bunga apa ya?
Ya baik anak-anak, jika ada kelompok yang sudah selesai berdiskusi, silakan mempresentasikan laporannya di depan kelas. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan melaporkan hasil pengamatan atau observasi yang sudah kami lakukan di luar tadi. Untuk pertanyaan pertama itu, dari hasil pengamatanmu apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Ya, ada yang memiliki ciri-ciri yang sama. Nomor 2, kelompokkanlah objek yang kamu amati yang memiliki ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Dari hasil pengamatan kami tadi, yang termasuk dalam kelompok benda mati atau makhluk tak hidup adalah batu dan tanah. Sementara benda hidup atau makhluk hidup itu ada pohon mangga, pohon pinang hias, bunga mawar, dan juga semut. Lalu nomor 3, mengapa kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri-ciri makhluk hidup dan ciri benda tak hidup? Alasannya karena sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka dari itu kami mengelompokkan mereka ke dalam 2 klasifikasi yang berbeda, yaitu ke dalam kelompok benda mati dan kelompok benda hidup. Lalu nomor 4 itu, apa perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya? Nah, di sini kelompok kami itu menemukan beberapa ciri. Yang pertama itu dari ciri bergerak dan tidak. Di sini kan kalau misalkan bunga mawar itu dia punya kalau cara perkembangbiakannya ini sekolah. Lalu yang bergerak dan tidak, misalkan kami ambil contoh saja dari angin yang bertiup. Antara batu dengan bunga mawar atau batu dengan pinang hias. Batu walaupun ditiup angin tidak akan bergerak, ya kan? Ya. Terus kalau pinang hias itu kalau ditiup angin dia pasti bergerak. Lalu yang kedua itu berkembang biak dan tidak. Batu itu tidak dapat berkembang biak. Sedangkan kalau pinang hias, pohon mangga, bunga mawar itu bisa berkembang biak walaupun dengan baik secara vegetatif maupun generatif. Yang ketiga itu memerlukan makanan. Jelas ya, kalau misalkan bunga mawar, pohon mangga, pinang hias tadi sangat memerlukan makanan. Sementara batu itu menurut saya dan teman-teman dari kelompok saya, batu itu tidak memerlukan makanan. Lalu yang terakhir itu bernafas. Batu itu tidak bisa bernafas. Itu saja hasil pengamatan dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, jadi baik ya anak-anak. Dari hasil pengamatan kalian, Ibu bisa menyimpulkan bahwa segala jenis makhluk hidup itu mempunyai ciri-cirinya tertentu. Namun bukan hanya makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri ya dalam pengamatan kalian tadi ya. Tetapi benda tak hidup pun memiliki ciri-cirinya masing-masing. Misalnya dalam pengamatan kalian tadi seperti batu, ya. Setelah Ibu mendengarkan presentasi laporan kalian, rata-rata semua hasilnya bagus. Mari kita tepuk tangan. Baik, untuk itu Ibu akan memberikan nilai kelompok untuk hasil pengamatan kalian ini. Ibu tidak dikumpulkan. Nanti LKS-nya akan dikumpulkan kembali. Oke, selanjutnya mengenai materi hari ini, Ibu akan menjawab pertanyaan kalian mengenai apakah kuku termasuk makhluk hidup atau tidak. Nah, jadi sebagian besar dari kita tahu bahwa kuku itu terbuat dari sel mati yang mengeras yang disebut dengan kreatin. Ini adalah zat serupa yang dimanfaatkan oleh tubuh kita. Tetapi pada mulanya itu kuku merupakan sel hidup ya. Ini bisa dipahami? Untuk itu apakah kalian paham
Baik, selanjutnya sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian. Silakan membaca lagi bab tentang klasifikasi makhluk hidup. Minggu depan Ibu akan mereview per orang ya. Iya Bu. Ya, jadi pulang ke rumah sebentar itu silakan baca-baca lagi di bab yang tentang materi hari ini, klasifikasi makhluk hidup ya. Supaya Ibu minggu depan ketika Ibu tanya kalian bisa menjawab ya. Nah, apakah tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Oke, baik. Jika tidak ada, sekarang silakan masukkan peralatan tulis kalian ke dalam tas. Setelah itu, satu orang pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. LKS-nya jangan lupa dikumpulkan. Ya, soalnya Endah pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman